Oke, kali ini kita akan membahas soal pertidaksamaan kuadrat, di mana soal ini sering muncul di soal-soal SNBT, khususnya pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini ada suatu soal. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu tanda seperti ini. Ini namanya adalah besar sama. Kemudian kalau seperti ini, kecil sama. Kalau seperti ini, besar saja. Kalau seperti ini, kecil saja. Nah, kemudian kita bahas yang nomor 1 dulu. Nah, yang nomor 1 ini X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10 besar sama 0. Nah, kita harus faktorkan dulu untuk persamaan kuadratnya ini. Nah, kalau kita faktorkan, maka nanti jadi X tutup kurung X tutup kurung sama dengan 0. Nah, kita lihat nih, di X pangkat 2 ini tidak ada angka, tidak ada koefisien, maka koefisiennya dianggap 1. 1 dikali 10, nah tanpa melihat 10 ini apakah dia negatif atau positif, 1 kali 10 ini kan artinya 10. Nah, kemudian kita cari perkalian 10 ini perkalian berapa sama berapa aja. Oke, jadi 10 ini perkalian berapa sama berapa aja. Yang pertama 1 dikali 10. Yang kedua 2 dikali 10. Mohon maaf, 2 dikali 5 ya. 2 dikali 5. Yang ketiga 5 dikali 2. Nah, kemudian kita lihat nih. Di sini ada tanda negatif. Negatif ini artinya apa? Ini adalah selisih. Jadi negatif di sini ini artinya selisih. Nah, selisihnya gimana? Selisihnya itu nanti senilai positif 3 ya. Senilai positif 3. Nah, kita lihat, jadi kalau negatif itu selisih, kalau dia positif berarti penjumlahan. Nah, jadi kalau selisih kan jangan lupa, kalau selisih itu kan berarti dia pengurangan. Berarti ini 1 dikurang 10 sama dengan negatif 9. 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. 5 dikurang 2 sama dengan positif 3. Tentunya yang ketiga. Karena kan selisihnya adalah positif 3 di sini ya. Nah, kemudian kita lihat nih, ada 5. 5-nya ini gak punya tanda, maka dianggap positif 5. Positif 5. Kemudian 2-nya negatif tandanya, berarti negatif 2. Artinya apa? Artinya nanti X ditambah 5 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 5. Kemudian X dikurang 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita kasih garis bilangan. Kemudian ada bundaran, bulatan. Nah, nanti bulatan ini dia kalau misalnya dia besar sama atau kecil sama, maka nanti bulatannya ini jadi penuh. Tapi kalau misalnya dia kecil saja atau besar saja, berarti nanti bulatannya itu tidak penuh. Nah, di sini dia ada negatif 5 sama 2. Nah, jangan lupa, kalau yang negatif itu pasti sebelah kiri kan ya. Berarti negatif 5-nya kita taruh di kiri dan 2-nya ditaruh di kanan. Nah, kemudian kita mau tentukan di mana 0. 0 itu kan berarti di antara negatif dan di antara positif. Berarti 0 itu yang di tengah-tengah sini. Nah, di tengah-tengah sini nanti kita tentukan apakah dia positif dulu atau dia negatif dulu. Nah, kayak apa cara menentukan apakah dia positif atau negatif? Nah, di sini kita substitusikan 0 pada soal di nomor 1 ini. Jadi kan soalnya itu kan dia X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10. Nah, masing-masing X diganti 0. Jadi 0 pangkat 2. 3 dikali 0 dikurang 10. Tentunya hasilnya adalah negatif 10. Berarti yang daerah 0 ini kita isi negatif.
Artinya apa? Artinya yang di sebelah kirinya positif, kemudian negatif, kemudian positif kembali, selang-seling. Gimana kalau misalnya di tengahnya itu positif duluan? Berarti yang di sebelahnya kirinya negatif, kemudian tengahnya positif, kemudian kanannya negatif, selang-seling gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Di sini ada tanda besar sama. Besar sama itu artinya apa? Artinya nanti yang diarsir itu yang positif. Jadi kalau dia besar sama atau besar saja, nanti yang diarsir itu yang positif. Tapi kalau dia kecil sama atau kecil saja, nanti yang diarsir itu yang negatif. Berarti yang kita arsir yang positif. Yang di sebelah kiri dan sebelah kanan kita arsir. Sehingga nanti penyelesaiannya kita tuliskan. Kita tuliskan penyelesaiannya, yaitu X, di mana X yang 5 ini kan dia negatif 5 ini kan dia di sebelah kiri. Berarti kecil sama negatif 5. Nah, karena dia terpisah arsirannya, maka dia atau kemudian nanti X-nya dia ke sebelah kanan, berarti besar sama 2. Nah, kenapa dia besar sama kecil sama? Karena kita lihat di sini bulatannya ini warna bulatannya ini dia penuh ya. Kalau penuh berarti besar sama atau kecil sama. Tapi kalau misalnya bulatannya tidak penuh, berarti dia besar saja atau kecil saja. Nah, di mana nanti X elemen bilangan real. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, semoga bisa dipahami mengenai pertidaksamaan kuadrat pertama ini.